Ya, bener banget buat brosis yang udah nebak bahwa motor ini adalah Honda ADV 160. Motor ini adalah Matic Explorer pertama di Indonesia yang sudah menggunakan engine 160cc ESP Plus, 4 valve, teknologi terbaru dari Honda yang pastinya bikin motor ADV ini bertenaga dan tetap irit. Berdasarkan pengetesan internal PT Astra Honda Motor, konsumsi bahan bakar motor ini adalah 45 km per liter. Honda ADV 160 ini hadir dalam dua tipe ya brosis, CBS dan ABS. Nah, yang ada di depan Minho ini adalah tipe ABS dengan warna Tough Matte Red. Perubahan yang kedua adalah seat height-nya atau tinggi tempat duduknya, di mana ADV 160 ini pijakan kakinya lebih rendah dibandingkan dengan ADV 150 ya brosis. Ini tingginya sekitar 78 cm. Oke, kita coba naik ya. Nah, Minho dengan tinggi 160, kakinya bisa napak. Dan jujur, nyaman brosis. Oke, lanjut yang ketiga. ADV 160 ini juga dilengkapi dengan windscreen yang bisa di-adjust. Cara adjustnya kayak gini brosis. Windscreen ADV 160 ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan ADV 150. Jadi tambah mantep ya brosis buat menahan anginnya. Yang keempat, tampilan panel meternya juga berubah. Yang sekarang sudah full digital dan dilengkapi RPM. Jadi brosis bisa tahu kecepatan saat berkendara. Nah, di sini juga brosis pasti penasaran. Kok ada tulisan HSTC? Ya, bener. Perubahan yang kelima adalah Honda ADV 160 tipe ABS ini sudah dilengkapi dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control yang berfungsi mencegah terjadinya ban selip saat melewati jalan yang basah atau licin. Oke, untuk detail fitur-fitur yang ada di panel meter ini, nanti Minho akan buat video terpisah ya. Yang keenam, ADV 160 ini sudah dilengkapi dengan USB charger in console box. Ini praktis brosis, karena brosis tinggal colok aja HP brosis tanpa harus ada tambahan adapter lagi. Oke, itu adalah 6 hal fitur dan teknologi yang terbaru yang ada di New Honda ADV 160. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat menggunakan Honda Smart Key ini. Seperti knobnya diputar tapi nggak bisa. Atau juga ini, motornya dimatiin tapi Smart Key-nya tidak di-off-kan, malah langsung kabur. Kali ini Minho mau bahas salah satu teknologi canggih di New Honda ADV 160. Fitur ini bisa bikin motor brosis tetap aman selama di parkiran. Apalagi kalau bukan Honda Smart Key System. Gimana sih cara pakai Honda Smart Key System yang benar? Berikut cara menyalakan ADV 160 dengan Honda Smart Key System. Pertama, tekan tombol yang ada gambar kuncinya. Dari lampunya merah menjadi hijau. Kalau ini sudah terkoneksi artinya brosis. Kemudian tekan knob starternya hingga ada bunyi dan ring light serta logo keyless-nya menyala di panel meter. Setelah itu putar knob searah jarum jam sambil agak ditekan, lalu diputar ke kiri sebanyak 3 kali. Gunakan hanya rem belakang untuk menyalakan mesinnya. Tekan tuas rem sambil menekan starternya, kemudian motor akan menyala. Setelah selesai riding, brosis jangan lupa untuk memastikan kunci kontak atau knob pada posisi off atau lock. Kemudian tekan tombol on-off di Smart Key dari indikator hijau ke merah. Gimana brosis? Mudah kan menggunakan Honda Smart Key System? Oke, sebelum itu kita bedah dulu ya, apa itu HSTC. HSTC itu adalah Honda Selectable Torque Control. Fitur ini baru diaplikasikan di Honda ADV 160. Di generasi sebelumnya nggak ada ya brosis, dan adanya di tipe ABS. HSTC ini sudah banyak diaplikasikan di model big bike seperti Honda CRF 1000L Africa Twin, Honda Goldwing, Honda CBR 1000RR, XADV 750, dan Matic besar Honda PCX 160.
Oke, fungsinya apa sih HSTC itu? Fitur ini berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi ban belakang slip. Sensor kecepatan roda depan dan belakang akan mengirim informasi kecepatan putaran roda ke ECU. ECU mendeteksi perbedaan kecepatan putaran roda, kemudian ECU akan memerintahkan engine torque control untuk mengurangi debit bahan bakar. Dari situ, secara otomatis kerja mesin akan dikurangi sehingga penyaluran torsi mesin ke roda belakang berkurang. Pada akhirnya, potensi terjadinya ban slip dapat dihindari. Keren kan? Nah, untuk cara menyalakannya, Brosis cukup menghidupkan motor karena fitur ini otomatis bekerja saat kunci kontak Brosis on kan. Kapan kita perlu menonaktifkan HSTC ini? Nah, kalau Brosis mau merasakan sensasi torsi mesin yang lebih kuat, caranya adalah Brosis arahkan penunjuk informasi panel meter dengan cell switch hingga tulisan HSTC muncul. Lalu tekan dan tahan tombol switch sebelah kanan hingga indikator HSTC off muncul. Mudah kan? Oke, itu dia cara menyalakan dan menonaktifkan fitur HSTC ya Brosis. Jangan lupa Brosis, fitur canggih ini harus tetap dibarengi dengan gaya dan sikap berkendara Brosis yang baik. Jangan ugal-ugalan. Wih, tetap stabil Brosis. Minho kebetulan lagi riding nih ke daerah puncak pakai Honda ADV 160. Mantap dinginnya. Kali ini Minho mau bahas lebih dalam tentang suspensi Honda ADV 160. Mulai dari bagian depan dan belakang, serta kelebihan dari twin sub tanknya. Oke Brosis, pertama Minho mau bahas di bagian suspensi depan yang empuk banget Brosis. Jadi Minho udah cobain di jalanan. Lewatin jalanan rusak masih stabil loh. Tetap terasa nyaman Brosis. Nah, yang bikin lebih empuk itu karena suspensi teleskopiknya yang udah di-upgrade dari generasi sebelumnya, Brosis. Di mana lubang suling untuk aliran olinya diperbesar sehingga lebih empuk saat pakai riding. Nextnya kita akan ke bagian belakangnya nih, Brosis. Wih, sub tanknya merek Showa, canggih dan gahar ya, Brosis. Nih, Brosis, yang gold ini adalah sub tank. Karena ada dua di kiri dan kanan, makanya disebut twin sub tank. Twin sub tank di ADV 160 ini berbeda dari motor lainnya Brosis. Dan ini baru pertama kalinya diterapkan di Matic Honda. Karena tabungnya memiliki dua ruangan yang dipisahkan oleh membran, yaitu ruang oli dan ruang udara. Sehingga dalam kondisi trek apapun, tidak menghasilkan gelombang udara yang bisa menurunkan kemampuan suspensi. Jadi makin efektif menstabilkan redaman, minim guncangan, dan stabil saat manuver di jalanan tidak rata atau tikungan. Jadinya lebih aman Brosis. Walau bobot bertambah sekitar 2 kg, tingkat keempukan tetap sama. Karena spring rate di-adjust untuk menunjang kompensasi bobot yang bertambah. Sehingga riding feeling tetap sama. Nah gitu Brosis, kelebihan dari teknologi suspensi Honda ADV 160. Gak main-main kan Brosis? Brosis gak usah khawatir, mau riding di jalanan mulus, jalan gak rata, manuver di tikungan, atau boncengan, pasti aman dan nyaman.